Kita nggak tahu orang masih hidup itu dimungkinkan baik, dimungkinkan celaka, dimungkinkan beruntung. Maka hati-hati. Hanya orang kafir saja yang merasa sudah aman. Kalau orang kafir sudah nggak digoda lagi oleh setan, karena sudah tidak ada lagi was-was, sudah tidak ada lagi gangguan. Karena itu orang kafir itu sudah lepas. Kalau kita, makanya kalau dulu ada orang was-was, terus curhat sama temennya, saya kok hati saya kurang tenang, hati saya was-was. Dia curhat temennya, dimarahin. Kenapa kamu? Katanya orang mukmin kok was-was. Tapi Nabi bilang, jangan dimarahin. Dia berarti lagi jadi target setan. Kalau dia jadi target setan, berarti dia diperhitungkan. Tinggal dia bagaimana melewati dan menyikapinya. Itulah rahasia orang mukmin seperti itu. Jadi masih dalam proses. Kalau orang kafir sudah tidak ada lagi proses. Karena sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Itu ayatnya begitu. Jadi orang yang sudah merasa aman, makanya orang yang merasa sukses, orang merasa di sini nggak ada yang orang sukses. Sebelum mati husnul khatimah itu nggak ada orang sukses. Kenapa? Makanya Nabi di dalam diriwayatkan ketika beliau hijrah itu doanya dalam Al-Quran, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini doa ketika hijrah. Nabi meninggalkan Mekah ke Madinah bukan berarti membenci Mekah. Kenyataan tahun 8 Hijriah beliau kembali lagi ke Mekah untuk Fathu Mekah. Tapi setelah Fathu Mekah, Mekah dikuasai terus di bawah naungan Islam. Rasulullah tidak mukim lagi di Mekah, tapi justru di Madinah, dan beliau wafat di Madinah. Ini bisa kita jadikan catatan bahwa bukan soal Mekah Madinahnya, tapi Nabi soal ketaatan dan ibadahnya kepada Gusti Allah. Jadi akhrijni mukhraja sidqin, adkhilni mudkhala sidqin. Mau masuk mau keluar semuanya lillahi ta'ala. Ini menjadi catatan kita. Apa yang kita perbuat harus dasarnya seperti itu. Kalau tidak, waj'al li min ladunka sultanan nasira. Semoga berikan pertolongan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang sudah baik bukan berarti nggak butuh pertolongan Gusti Allah. Bukan berarti yang butuh pertolongan itu wong elek-elek tok. Oh, enggak. Orang baik itu butuh pertolongan. Kalau enggak, kebaikan itu menjadi sia-sia. Contohnya, orang kalau sudah baik merasa sok baik. Ini jadi kebaikan yang celaka. Kenapa? Karena dia merasa baik berarti yang tumbuh apa? Sombong. Padahal sombong itu bukan sifat orang mukmin. Kalau sudah baik, akhirnya tumbuh iri. Jangan sampai orang lebih baik daripada saya. Akhirnya antara orang baik kadang-kadang ada iri hatinya. Mulanya rasa gumun anak kiai karo kiai iri itu rasa gumun karena rasa rumpun. Ya begitu, kiai kok iri karo kiai, memang selevel. Nek pedagang ya iri ini karo pedagang. Jadi itulah dinamika basariah. Jadi wong niku mboten wong elek tok sing butuh rahmati Allah. Wong apik-apik niki nek mboten waj'al li min ladunka sultanan nasira. Sekarang baik, rahasianya Allah bisa-bisa karena merasa baik justru dia celaka. Justru orang yang kadang-kadang rendahan, banyak dosa. Nah ini kadang-kadang karena merasa hina Allah memaafkan dan memberikan maghfirah untuknya. Nah semoga kita walaupun kita ini orang-orang dengan banyak dosanya, karena kita mencintai orang baik, semoga kita dimaafkan dosanya. Allahumma amin. Itu. Satu kali lagi, gak lama-lama saya kok. Jadi itu, jadi kebaikan yang sempurna itu dasarnya waj'al li min ladunka sultanan nasira. Jadi orang kalau sudah baik bukan berarti nggak butuh Gusti Allah. Mobilnya bagus, jalan tol, uang gampang, apakah dia dijamin beruntung? Oh enggak mestilah. Orang kadang-kadang mobilnya jelek, jalannya rusak, lebih selamat daripada yang naik jalan tol. Karena jadi hati-hati, karena tahu diri
mobilnya jelek, suruh ngebut dia bilang nggak ngebut selamat aja bejo kok. Kenapa toh? Ini tak penyak banter-banter tekan Solo nggak ada sasis tok. Orang kalau sudah merasa jelek, dia apa yang dia perbuat hati-hati banget. Tapi kalau orang sudah merasa baik, pahala saya banyak, ilmu saya banyak, uang saya banyak, ini jannah muajjalah, surga yang dipaksakan. Makanya besok di akhirat ketika ketemu malaikat, bisa-bisa begini, hei malaikat, amal saya dibuka nggak ada apa-apa. Wah, ilmu saya banyak, santri saya banyak, pengikut saya banyak, harta saya banyak, semuanya banyak, amal saya banyak. Kenapa nggak ada? Nah, karena kamu sudah merasa sukses yang kemarin di dunia, kamu merasa sukses dengan pengikutnya, merasa sukses dengan status sosialnya, merasa sukses dengan hartamu. Ya itulah kesuksesan yang kemarin itu adalah milikmu. Sekarang di sini kamu nggak ada sisa sama sekali. Itu jannah muajjalah. Hati-hati kita jangan sampai seperti itu. Itu surga yang dipaksakan. Orang yang mendapat surga di dunia tidak akan mendapat surga di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati, kita walaupun kita orang jelek, hati-hati. Kita orang banyak dosa, hati-hati. Apalagi walaupun kita dalam suasana baik, senang baik, hati-hati. Karena ini bisa juga istidraj minallah. Kalau kita tidak hati-hati, jadi hidup yang hati-hati. Bedanya orang kafir dengan orang mukmin itu. Kalau orang kafir itu pikir keri, ngomong sak karepe. Kan itu. Bertindak sak karepe, pikir keri. Kalau kita enggak, ojo ngomong, ojo berbuat sebelum berpikir yang sehat. Falyakul khairan au liyasmut. Diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ay imanan kamilan. Alhamdulillah kita malam ini bisa kumpul di tengah orang baca sholawat luar biasa. Amaliyah paling gampang itu sholawat, karena nggak perlu guru, nggak perlu ijazah, nggak perlu tarbiyah. Bentuknya apa, pahalanya semua sama. Hanya mungkin ada sisi-sisi tambahan faedah. Kalau sholawat nariyah, sholawat ini, sholawat itu tambah-tambah wasilah aja. Tapi konteksnya semua sholawat itu amaliyah paling mudah. Nggak pakai ijazah, nggak pakai guru, nggak pakai mursyid, nggak pakai torekoh. Olah nggak ada urusan. Karena sudah langsung perintah Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Ya sudah diperintah, jadi nggak perlu rembukan, nggak perlu guru, nggak perlu torekoh, nggak perlu biat, ya nggak urusan. Bentuknya apa ya murah. Bisanya baru baca, ya udah baca aja selesai. Yang penting dibaca, seneng kan gitu, gitu. Bahkan orang ikhlas tetap ganjaran. Baca selawat itu baca ikhlas tetap ganjaran. Paling kalau kurang ikhlas ya berarti cintanya berkurang, gitu saja. Tapi tetap oleh ganjaran baca nonton. Nggih. Nek zikir kita tetap kudu khusyuk. Senajan aja njuk wong urung iso khusyuk yo rasa zikir. Luwih apik zikir dalam keadaan lali daripada lali saka zikir. Wis ora ana sisa. Wong zikir kok lali mboten masalah. Ya kaya wong salat kok ora khusyuk mboten masalah. Nek jenengan salat yang tadi khusyuk kapan salate? Tapi salat kok isih elek wong pancen le salat wae sing bener. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau ana wis salat kok isih maksiat, aja salahke salate, aja muni, "Oke, salate maksiat nek ana aku ora salat wae, padha wae." Ya enggak gitu. Untung salat, nek ora salat luwih elek. Padha karo wong adus yang nggo sabun wangi. Kok isih penguk aja salahke sabun, sabune wong wangi, saking tengike wonge. Iblis, Azazil, setan itu dulu pernah dekat, begitu dekat dengan Allah sehingga makomnya melebihi malaikat. Iblis alim, iblis abid ahli ibadah. Alim orang atau makhluk yang banyak ilmu. Iblis juga abid, seorang ahli ibadah, bahkan melebihi malaikat. Tapi ia terhijab dengan sifat kibir. Wastakbaro, aba wastakbaro. Lapan aba di sini maknanya apa? Menolak ketetapan Allah, menolak kudrat iradatnya Allah.
menolak sunnatullah. Mana? Iblis diciptakan min narin. Kata iblis sendiri, khalaqtani min narin. Kau ciptakan aku dari api ya Allah. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan kau menciptakan Nabi Adam, menciptakan Adam itu dari lumpur tanah yang hitam. Kenapa engkau harus menyuruhku bersujud kepada Adam? Hormat kepada Adam. Jadi iblis diuji. Allah ciptakan makhluk yang secara fisik, secara zahir itu lebih lemah dibandingkan iblis, tidak lebih baik bahan penciptaannya dibandingkan iblis, tapi diuji iblis ini supaya hormat kepada Nabi Adam. Saat itu yang jadi kiblatnya, yang jadi Ka'bahnya itu ya Nabiullah Adam. Seluruh makhluk diperintahkan sujud pada Nabiullah Adam. Hakikatnya bukan sujudnya pada Nabi Adam, bukan menghormati Nabi Adamnya, tapi menghormati ketentuan Allah. Begitu kan? Maka kita jika menjadi orang yang banyak ibadah, ahli ibadah, kita jangan sombong. Melihat ada orang lain yang masih senang maksiat, kemudian kita sombong, menjelekkan, mengecilkan, mengkerdilkan orang yang masih bermaksiat. Jangan sombong. Bahkan Rasulullah sendiri melarang itu kita menghardik, mencaci maki saudara kita atas kesalahannya ataupun dosa yang dilakukannya. Man ayyara akhahu lam yamut hatta ya'malahu. Siapa orang, man ayyara akhahu bidzanbin, siapa orang yang mencaci maki saudaranya karena suatu dosa, karena saudaranya melakukan satu dosa, dicaci maki oleh kita, maka lam yamut hatta ya'malahu, dia tidak akan dibiarkan mati sebelum dia mengamalkan dosa itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Lantas bagaimana ketika kita menghadapi atau melihat orang yang bermaksiat? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Bukan dengan caci maki, menghardiknya, apalagi menzaliminya, menghukuminya, karena kita ini seringkali menjadikan diri kita hakim bagi orang lain, tapi kita selalu berupaya menjadi pengacara bagi diri kita sendiri. Begitu kan? Kita selalu menempatkan diri kita sebagai hakim bagi orang lain, tapi namun kita juga sering menjadikan diri kita pengacara atau pembela bagi diri kita sendiri. Terbalik. Sedangkan Rasulullah mengajarkan agar kita ini tafakkur, muhasabah, introspeksi diri. Kan begitu. Ketika seseorang yang abid, ahli ibadah, dalam hatinya merendahkan orang lain yang mungkin tidak ahli ibadah atau bahkan ahli maksiyah, merendahkan pribadi orang lain, hati-hati, itu adalah hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Hijab. Yang kaya merendahkan hatinya, merendahkan orang yang miskin, itu hijab dari memandang cahayanya Allah. Kita tak akan mampu untuk mencapai ma'rifatillah. Termasuk hijab mana? Menganggap amal ibadah kita ini adalah hasil upaya kita, sehingga kita bangga dengan amal ibadah kita. Kita telah banyak amal ibadah dan menganggap itu adalah kuasaku, itu adalah hasil ikhtiarku, itu adalah upayaku, kekuatanku, kehendakku. Maka itu adalah hijab.
suatu saat akan diuji dengan malas melakukan kebaikan itu dan condong pada hal-hal yang justru merusak amal ibadahnya. Jadi jangan kita merasa bangga dengan ibadah kita. Lantas harus bagaimana? Syukuri. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kita jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Lagu eta mah. Ya. Tapi syair juga memiliki makna. Begitu kan? Syair itu memiliki makna. Kata Rasulullah dalam kitab hadits, "Inna fi sya'ri la hikmatan." Di dalam syair itu terdapat rahasia, hikmah, terdapat kebijaksanaan, terdapat ilmu pengetahuan. Inna fi sya'ri la hikmatan. Sesungguhnya di dalam syair itu terdapat hikmah. Seringkali banyak orang saat ini anti dengan syair. Seolah-olah syair, lagu itu haram langsung secara mutlak. Lagu haram secara mutlak. Syair haram secara mutlak. Padahal Allah menyebut dalam Al-Quran syair itu ada syair yang diridhoi Allah, ada yang tidak diridhoi Allah. Ya. Begitu pula zaman Rasulullah ada dua gadis yang di samping Rasulullah di rumahnya melantunkan lagu-lagu perjuangan. Bighina ibu'ath, melantunkan lagu perjuangan. Yadribani biduffi, yadribani biduffaini. Mereka berdua gadis yang ada di samping Rasul tersebut menabuh-nabuh rembana, saling bersautan sambil melantunkan lagu-lagu perjuangan. Maju tak gentar membela yang bayar. Contoh. Jadi apa sih salahnya dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Gitu kan? Apa salahnya? Arab Saudi sendiri punya lagu kebangsaan. Mesir punya lagu kebangsaan. Suriah punya lagu kebangsaan. Uni Emirat Arab punya lagu kebangsaan. Punya bendera enggak mereka? Punya. Arab Saudi punya bendera. Mesir punya bendera. Negara-negara Islam. Uni Emirat Arab punya bendera sendiri. Qatar punya bendera sendiri. Beda-beda benderanya. Padahal negara Islam. Enggak pakai semuanya bendera kalimatut tauhid. Enggak. Kenapa enggak menyalahkan Al-Azhar? Kenapa Al-Azhar tidak menyerukan supaya bendera Mesir itu kalimat tauhid? Kenapa? Al-Azhar tidak merubahnya. Ya. Mereka punya lagu kebangsaan, mereka punya bendera simbol negara. Kenapa bangsa Indonesia saat ini banyak yang menyalahkan? Seolah-olah benar tapi justru terhijab qalbunya dari kebenaran. Santai saja. Slowly. Ya. Jangan sampai kita merasa amal ibadah itu adalah kehendak kita. Karena hakikatnya amal ibadah yang kita lakukan adalah anugerah dari Allah tabaraka ta'ala. Beruntung jika kita diberikan kesempatan mau ibadah kepada Allah. Jangan sombong justru ketika kita masih mau ibadah kepada Allah. Kalau sombong bisa-bisa dicabut itu semua karena Allah tidak berkehendak memberikan anugerah itu supaya kita menjadi sombong. Tidak mau. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya supaya menghamba. Kita paham diri kita ini lemah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi nggak usah kita merasa suci dengan ibadah kita. Begitu pula dengan orang-orang yang masih terkurung dengan kesalahan dan kekhilafan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Dan ketahuilah rahmatullah awsa'u min ghadabihi, atau akbaru min ghadabihi.
rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu lebih luas, lebih agung, lebih besar dibandingkan murkanya.